Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Winda Nuraini, Esa Putri Nabilah, Kintani Putri, Rizka Dwi Aryani, Yisti Zubaidah, Audrey Kemala, Nurul Izzah Putri, Nur Ainunisa Zurianti akan mempresentasikan materi yang berjudul Media Pembelajaran Visual. Pengertian media pembelajaran visual. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan kepada penerima pesan. Media merupakan sarana atau alat terjadinya proses belajar mengajar. Menurut Asnawir, media merupakan sesuatu yang bersifat menyalur pesan dan merangsang pikiran, pesan dan kemauan audio siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Media visual menurut Sanjaya yaitu media yang dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Media ini hanya dapat menyampaikan pesan melalui indera penglihatan atau hanya dapat dilihat dengan mata saja. Indera lain seperti telinga tidak dapat difungsikan untuk media visual ini. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan atau mata, seperti film strip, slide, foto, gambar, atau lukisan, dan cetakan. Alat-alat yang mampu memproyeksikan pesan visual antara lain OP proyektor, OHPD, dan LCD. Seteknik garis besar unsur-unsur yang terdapat pada media visual terdiri atas garis, bentuk, warna, dan tekstur. Jenis-jenis media visual. Yang pertama, jenis-jenis media yang tidak bisa diproyeksikan, yaitu sebagai berikut. A. Media realita. Media realita adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realita ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Misalnya, untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klarifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan lain-lain. B. Ada model. Model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Misalnya, untuk mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan lain-lain. C. Media grafis. Media grafis yaitu tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan. Jenis-jenis media grafis ada, yang pertama ada gambar atau foto, yang kedua ada sketsa, yang ketiga ada diagram, yang keempat ada bagan, yang kelima grafik. Kedua, media proyeksi. Jenis-jenis media proyeksi di sini ada A. Transparansi OHP, yaitu merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa, dan guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa. OHP itu adalah overhead projector. Nah, teknik pembuatan media transparansi yaitu yang pertama mengambil dari bahan cetak dengan teknik tertentu. Yang kedua, membuat sendiri seteknik manual. Yang B, ada film atau bingkai. Film bingkai atau slide. Film bingkai atau slide adalah film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inci. Manfaat film bingkai hampir sama dengan transparansi OHP, hanya kualitas visual yang dihasilkan lebih bagus. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari media visual. Kelebihan dari media visual sendiri yaitu dapat dianalisis lebih mudah, kemudian dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, dapat membangkitkan keinginan baru untuk belajar,
meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan media visual, mudah untuk diaplikasikan dan meminimalkan keterbatasan pengamatan mata, tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihatnya berkali-kali. Sedangkan kekurangan dari media visual yaitu kurang praktis dalam penggunaannya, hanya berupa gambar dan tulisan saja. Biaya produk cukup mahal. Dan yang terakhir, ukurannya terbatas jika untuk kelompok yang lebih besar. Fungsi dari media visual dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, mengembangkan kemampuan visual pada anak. Yang kedua, mengembangkan daya kreativitas anak terhadap pembelajaran. Yang ketiga, membantu meningkatkan kemampuan imajinasi pada anak. Yang keempat, mengembangkan kreativitas siswa terhadap pelajaran. Yang kelima, membantu anak lebih mudah dalam memahami arti pesan yang dibicarakan. Yang keenam, mengembangkan suatu pesan yang disampaikan dalam bentuk yang menyerupai keadaan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, memvisualisasikan pesan verbal terhadap makna atau isi dalam bentuk visualisasi. Yang kedelapan, merangsang otak anak untuk mempelajari lebih jauh. Yang terakhir, mengembangkan motivasi, minat, dan bakat ingatan pada anak. Karakter dari media visual. Yang pertama, penekanan. Perancangan visual harus dibuat dengan sesederhana mungkin, sehingga seringkali konsep perancangan yang akan dibuat memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian peserta didik. Yang kedua, kesederhanaan. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan peserta didik untuk menerima pesan yang disampaikan. Kalimat yang disampaikan itu harus memakai huruf yang mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, keterpaduan. Elemen dalam media visual harus saling terikat dan sebagai satu kesatuan yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang telah disampaikan. Kriteria pemilihan media. Menurut The Gang tahun 1993, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih, mengembangkan, dan menggunakan media pembelajaran adalah yang pertama, tujuan instruksional. Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebisa mungkin, pilihlah yang paling cocok. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan dan karakteristik media pembelajaran yang akan dipakai. Yang kedua, keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif atau tepat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, siswa. Apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan, perbendaharaan, pengalaman, dan menarik perhatian siswa? Digunakan untuk siapa? Apakah secara individual atau kelompok kecil, kelas, atau massa? Untuk kegiatan tatap muka atau jarak jauh? Yang keempat, ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media tersebut dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media, ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama siswa, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin dapat dropping dari pemerintah. Yang kelima, biaya pengadaan. Apakah tersedia biaya bila memerlukan biaya untuk pengadaan media? Apakah biaya yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Adakah media lain yang lebih murah tetapi memiliki keefektifan setara? Yang keenam, kualitas teknis. Apakah media yang dipilih itu kualitasnya baik? Jika menggunakan media gambar misalnya, apakah memenuhi syarat sebagai media pembelajaran? Bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih itu? Selanjutnya,
Selanjutnya ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Di antaranya yang pertama, tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Maksudnya, suatu media hanya cocok untuk tujuan tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk tujuan yang lainnya. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses belajar mengajar. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar. Yang ketiga, media apapun yang akan digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Kemudahan belajar siswa haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan instruksional yang sedang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif, didasarkan pada tujuan instruksional, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu. Nah, yang terakhir, kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya. Media yang konkret mungkin sukar untuk dipahami karena sangat rumit, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Adalah proses pembuatan media visual berdasarkan jenisnya. Jenis yang pertama adalah media yang tidak diproyeksikan. Dalam media yang tidak diproyeksikan ini ada 3 jenis media yang dapat digunakan. Yang pertama adalah media realita. Jadi media realita merupakan media pembelajaran yang dapat dirasakan dan dilihat secara langsung dan dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Jadi contohnya ada tumbuhan, kemudian ada hewan, bebatuan, air, tanah, benda-benda, dan makanan. Untuk menggunakan media ini, maka guru atau siswa hanya perlu menyiapkan media tersebut untuk dibawa ke sekolah. Sebagai contoh, media tumbuhan itu bagian daun atau batangnya. Kemudian nanti bagian daun atau batang tersebut dipotong, kemudian diamati dengan mikroskop. Atau dalam pelajaran agama misalnya dapat digunakan sajadah atau alat-alat ibadah sebagai media pembelajaran yang nanti bisa langsung dipraktikkan secara langsung. Kemudian yang kedua ada media pembelajaran model. Model ini adalah media pembelajaran tiruan 3 dimensi yang dibuat sebagai pengganti dari benda yang sesungguhnya untuk kasus-kasus tertentu. Jadi sebagai contoh, model tiruan anatomi tubuh manusia. Untuk mempelajari anatomi tubuh manusia, tidak semerta-merta kita bisa langsung membedah tubuh manusia tersebut, sehingga dibuatlah media pembelajaran model agar kita dapat melihat setidaknya ilustrasi atau tiruan model anatomi manusia tersebut. Model seperti yang ada di gambar itu biasanya terbuat dari bahan plastik dan diproduksi oleh pabrik-pabrik tertentu. Selain model anatomi tubuh manusia, ada juga model kerangka atau struktur lapisan kulit. Yang ketiga ada media grafis. Media pembelajaran grafis adalah media yang paling mudah digunakan, dibuat, dan dijangkau. Dapat berupa gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, atau grafik. Nah, pembuatan dari gambar, foto, sketsa, atau grafik tersebut dapat dibuat dengan cara digambar secara manual maupun digambar menggunakan perangkat lunak seperti Photoshop atau perangkat lunak sejenis lainnya. Kemudian, gambar tersebut bisa dicetak melalui printer atau bisa langsung ditampilkan ketika kegiatan
belajar mengajar berlangsung. Yang kedua adalah media yang diproyeksikan. Yang pertama ada overhead transparency atau transparansi OHP. OHP sendiri tidak dapat dibuat secara mandiri oleh guru atau siswa, sehingga OHP harus dibeli di toko-toko khusus yang ada di pasaran. Kemudian yang kedua adalah film bingkai atau proyektor. Film bingkai atau proyektor ini sama dengan OHP, jadi dia tidak bisa dibuat sendiri atau tidak bisa dirangkai sendiri, sehingga guru harus membelinya di toko-toko alat elektronik khusus yang ada di pasaran. Demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.